Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, takhfifu ka'anna. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai inna dan saudari-saudarinya. Kemudian beliau masuk pada pembahasan terakhir di bab mengenai inna dan saudari-saudarinya, yaitu bab mengenai atau pembahasan mengenai takhfifu ka'anna, yaitu ketika ka'anna dibaca dengan takhfif, diringankan, berarti dibaca dengan ka'an. Kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu pada bait yang ke-196, di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa khuffifat ka'anna aidan fanuwi mansubuha wa thabitan aidan ruwi. Dan ka'anna itu juga dibaca dengan takhfif, berarti dihilangkan tasydidnya, kemudian nunnya disukun, berarti dibaca ka'an. Fanuwi mansubuha, maka kalau ka'an itu dibaca dengan ka'anna dibaca dengan takhfif menjadi ka'an, itu isim mansubnya, berarti isim ka'annya itu diniatkan, artinya dihapus. Wa thabitan aidan ruwi. Dan dalam bab ini, yaitu diringankannya ka'anna, itu diriwayatkan juga ada yang menetapkan isim ka'annya. Berarti apa? Isim ka'annya tersebut itu tidak dihapus. Diriwayatkan juga pengucapan yang seperti itu. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan bait yang ke-196 ini. Beliau mengatakan, idza khuffifat ka'anna thabatat laha al-ahkamul arba'atus sabiqatu fi anil mukhaffafati. Jika ka'anna dibaca dengan takhfif, diringankan, artinya dibaca dengan ka'an, maka berlaku juga bagi ka'an 4 hukum yang telah berlalu yang ada dalam pembahasan an mukhaffafah. Jadi sebelum ini kita sudah membahas mengenai an yang berasal dari anna yang diringankan. Di situ ada 4 hukum yang berlaku. Maka 4 hukum tersebut itu juga berlaku bagi ka'anna. Apa saja hukumnya? Min baqa'i amaliha. Maka hukum yang pertama itu adalah amalan dari ka'anna ketika menjadi ka'an itu tetap berlaku. Artinya tetap menasabkan mubtada menjadi isim ka'an dan khobar mubtada itu marfu menjadi khobar bagi ka'an. Amalannya tetap. Kemudian wa hadzfis miha. Hukum yang kedua adalah isim ka'an itu kemudian dihapus. Berarti ini sama juga dengan an. Ya, an yang berasal dari anna yang diringankan. Kemudian wa maji'i khabariha jumlatan ismiyatan au fi'liyatan. Kemudian hukum yang ketiga, khabarnya itu berupa jumlah. Baik jumlahnya itu berupa jumlah ismiyah atau berupa jumlah fi'liyah. Ini juga berlaku bagi an. Dan berlaku juga di sini, yaitu di ka'an. Kemudian hukum yang keempat, kalau yang berlaku bagi anna yang menjadi an,
itu adanya fasil, adanya perantaraan antara khobar an dengan an itu sendiri. Maka di sini juga sama. Namun istilahnya musaddaratan bilam ma'al mudhari'i. Kalau khobarnya berupa jumlah fi'liyah dan fi'ilnya fi'il mudhari', maka diperantarai oleh lam. Atau fi'il mudhari' tersebut didahului oleh lam. Wa qad ma'al madhi. Sedangkan kalau khobar ka'an itu berupa jumlah fi'liyah, kemudian fi'ilnya fi'il madhi, maka diperantarai oleh qad atau didahului oleh qad. Famithalul jumlatil ismiyati, maka contoh bagi khobar ka'an yang berupa jumlah ismiyah itu adalah contohnya ka'an usfurun sahmun fis sur'ati. Ka'an usfurun sahmun fis sur'ati. Maka asalnya adalah ka'annahu usfurun sahmun fis sur'ati. Seakan-akan dia adalah burung kecil yang kecepatannya itu seperti anak panah. Maka di sini khobarnya itu adalah jumlah ismiyah usfurun sahmun fis sur'ati. Ya, usfurun itu mubtada, sahmun itu adalah khobarnya. Dan jumlah tersebut itu kedudukannya sebagai khobar ka'an. Wa mithalul fi'liyati, dan contoh kalau khobar ka'an itu berupa jumlah fi'liyah, itu adalah nadharaz zahru wa ka'an lam yakun dhabilan. Bunga tersebut segar wa ka'an lam yakun dhabilan. Dan seolah-olah asalnya wa ka'annahu lam yakun dhabilan. Dan seolah-olah bunga tersebut itu belum pernah layu. Maka perhatikan di sini khobar ka'annya itu adalah yakunu dhabilan. Tetapi karena di sini berupa fi'il mudhari', maka didahului oleh lam. Ya, menjadi wa ka'an lam yakun dhabilan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat ke-24. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil ams. Faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil ams. Maka kami jadikan laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Atau kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. Al-ha'u maf'ulun awwalun. Ha yang ada pada ayat tadi, yang faja'alnaha, ha-nya itu adalah maf'ul yang pertama bagi fi'il ja'alna. Kemudian wa hasidan maf'ulun tsanin, dan lafadz hasidan dalam ayat tersebut adalah maf'ul yang kedua bagi ja'alna. Ka'an mukhaffafatun minats tsaqilati. Ka'an yang ada pada ayat tersebut adalah ka'anna yang ditakhfif. Ya, ditakhfif dari yang tsaqilah. Tsaqilah itu yang ka'anna. Wasmuha dhamirus sya'ni mahdzufun. Isim bagi ka'an tersebut adalah dhamir sya'an yang dihapus. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Lam adalah huruf yang menafikan dan menjazm, yang memastikan. Kemudian qalbin, huruf qalb. Karena fi'il mudhari yang asalnya menjelaskan waktu hal, sekarang, dan istiqbal, waktu yang akan datang itu diubah. Ya, qalb diubah menjadi sebelumnya.
Ya, karena lam itu bermakna belum. Kemudian taghna, ya taghna itu fi'lun mudhari'un majzumun. Itu adalah fi'il mudhari' yang majzum. Ya, majzumnya dengan lam. Wa alamatu jazmihi hadfu harfil illati. Dan tanda jazmnya adalah dihapusnya huruf illah. Karena asalnya taghna, ya ada huruf illahnya. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan. Fa'il dari taghna itu adalah dhamir mustatir yang tersembunyi. Dan hukum tersembunyinya itu jawaz, boleh. Taqdiruhu hiya, yang takdirnya adalah hiya. Wal jumlatu fi mahalli raf'in khabaru ka'an. Dan jumlah tadi, yaitu jumlah ka'an lam taghna bil amsi, atau lam taghna bil amsi, itu adalah menempati kedudukan rafa' khobar bagi ka'an. Bil amsi muta'alliqun bi taghna. Sedangkan bil amsi itu jar majrur yang terkait dengan taghna. Kita kembali ke atas. Wa qad ijtama'at ka'annal musyaddadatu wal mukhaffafatu fi qawlihi ta'ala. Dan sungguh telah bergabung, ya disebutkan bersamaan dalam satu ayat, yaitu ka'anna yang musyaddadah, berarti ka'anna, dan yang mukhaffafah, berarti yang ka'an. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Luqman ayat ke-7, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza tutla 'alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqara. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka perhatikan di sini, ada dua ka'anna. Yang satu musyaddadah, berarti ka'anna, kemudian ada yang mukhaffafah, yaitu ka'an. Yaitu di bagian akhir. Ka'allam yasma'ha. Nah, di sini itu adalah ka'an yang mukhaffafah, dibaca dengan ringan. Kemudian ada ka'anna fi udhunayhi waqara. Itu adalah ka'anna yang musyaddadah dalam satu ayat. Kemudian beliau melanjutkan wa qad ruwiya maji usmiha zahiran. Dan sungguh telah diriwayatkan datangnya isim ka'an itu sebagai isim zahir. Berarti tidak dihapus. Kaqauli ru'bata. Sebagaimana ucapan dari ru'bah. Di mana beliau mengatakan, wa mu'tadin fadhin ghalidhil qalbi. Ka'an waridahu risha'a khulbi. Ya wa mu'tadin fadhin ghalidhil qalbi ka'an waridahu risha'a khulbi. Dan dia adalah ya, seorang yang melampaui batas, kemudian ucapannya kasar, dan juga kasar hatinya. Ka'an waridahu risha'a khulbi. Seakan-akan urat nadi atau dua urat nadi lehernya itu terbuat dari tali serabut. Nah, di sini apa syahidnya? Nah, kalau diriwayatkan yang disebutkan di sini itu isimnya dihapus. Ya, isimnya dihapus. Karena asalnya ka'anhu waridahu risha'a khulbi. Namun ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa waridahu ini sebagai isim ka'an.
Nah, kita lihat di catatan kaki. Ya, namun syahidnya ini bukan menunjukkan datangnya isim ka'an sebagai zahir, tetapi riwayat lain yang diriwayatkan itulah yang menjadi syahidnya. Kita lihat catatan kaki. Al-baitu fi kitabi Sibawaihi. Bait ini itu ada dalam Alkitab buah karya Sibawaihi. Al-Mujallada Tsalitsa pada jilid yang ketiga, Safhata khamsin wa sittina wa mi'atin. Pada halaman 165. Nah, di sini penjelasannya. Ka'an waridahu birraf'i. Ka'an waridahu yang ada di atas tadi, itu waridahunya itu dengan rofa. Karena ini mutsanna. Mutsanna marfu dengan alif. Fafihi takhfifu ka'anna. Dan di situ ada ka'anna yang ditakhfif menjadi ka'an. Ma'a hadfismiha. Dengan dihapusnya isimnya. Berarti tadi yang dicontoh yang di atas tadi, itu isim ka'annya dihapus. Wa hadza 'alal katsiril ghalibi. Dan cara membaca yang seperti ini, itu mengikuti cara membaca kebanyakan orang Arab dan yang banyak ditemui di ucapan orang Arab. Wa jumlatu waridahu risya'a khulbi khobaruha. Dan jumlah waridahu risya'a khulbi itu adalah khobar bagi ka'an. Wa amma ala riwayati waridaihi. Nah, di sini ada riwayat lain. Dan adapun mengikuti riwayat yang membacanya itu dengan waridaihi, bukan waridahu, tapi waridaihi, maka kita tahu di situ waridaihi itu mansub. Karena mutsanna itu mansub dan majrur dengan ya. Fahuwasmu ka'an. Ya, kalau dibaca dengan mansub seperti ini, maka kedudukannya sebagai isim ka'an. Karena ka'an tetap beramal. Wa qad warada fil kitabi nafsihi. Dan cara membaca yang seperti ini, itu juga disebutkan dalam Alkitab buah karya Sibawaihi itu juga. Ya, Al-Mujallada Tsalitsa pada jilid ketiga, Safhata arba'in wa sittina wa mi'atin pada halaman 164, berarti satu halaman sebelumnya. Wal waridani, apa yang dimaksud dengan al-waridani tadi atau waridahu tadi? Ya kan asalnya waridani, kemudian menjadi mudhaf. Berarti nunnya hilang, kemudian mudhaf ilaihinya adalah ha. Sehingga yang dimaksud waridani adalah irqani yaktanifani janibayil unuqi. Jadi waridani adalah irqani yaktanifani janibayil unuqi. Yaitu urat atau pembuluh darah yang mengelilingi dua sisi leher. Ya berarti urat nadi leher. Kemudian ar-risha, yang dimaksud dengan ar-risha adalah al-hablu, tali. Kemudian wa huwa bilafdhi tathniyati, tapi didatangkan dengan lafadz mutsanna. Tadi menjadi risha'a, ya, asalnya risha'ani, namun karena dia menjadi mudhaf sehingga nunnya hilang. Kemudian li'annal musyabbaha syai'ani. Ya, kenapa didatangkan dengan mutsanna? Karena yang diserupakan yaitu tadi urat nadi itu datang dalam mutsanna. Ya. Kemudian wa yurwa bil ifradi. Namun ada juga yang meriwayatkan risya tersebut itu datang dalam bentuk mufrad. Jadi mubtada'nya mutsanna tetapi khobarnya mufrad. Wa huwa jaizun, dan itu juga boleh. Mengapa? Wa faqad
yukhbiru bil mufradi anil mutsanna. Karena terkadang sesuatu yang mutsanna itu diberi khobar dengan mufrad. Ini ada dalam pembahasan mubtada dan khobar. Kemudian wa khulbin bid-dhammi, dan khulbin dengan dhammah itu alifu, yaitu serabut. Wa yajuzu taskinul lami litakhfifi, dan boleh mensukunkan lam untuk takhfif. Wanzur, ini dapat dilihat pada al-insafu bihasyiyati syaikhi Muhammadin Abdil Hamidi, dengan khasyiyah dari Asy-Syaikh Muhammad Abdul Hamid, Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama, Safhata 98 wa mi'atin, pada halaman 198. Kita kembali ke atas. Ya, misalnya tadi ini dianggap ka'an waridaihi risya'a khulbi, ya, berarti waridaihinya dianggap sebagai isim dhahir, wala yuqasu ala hadha, namun tidak dapat dikiaskan atas dasar syair ini atau ucapan ini. Mengapa? Li'annahu nadirun, karena ini sangat jarang dijumpai dalam ucapan orang Arab. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa khuffifat ka'anna ila akhirih. Ya. Wa ma'na fanuwi, dan makna dari fanuwi ay quttira wa lam yuzkar fil kalami, yaitu ditakdirkan dan tidak disebutkan dalam kalam. Wa qawlihi, dan makna dari ucapan beliau mansubuha, itu maknahu annahu baqiya amaluha, bahwa amalan dari ka'an itu tetap ada. Tsumma dzakara annasmaha qad yudhkaru dhahiran fil kalami. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa isim ka'an itu terkadang disebutkan secara zahir. Wa huwa qalilun, walaupun itu jarang ditemui di ucapan orang Arab. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini ada sedikit pembahasan mengenai takhfifu lakinna, yaitu takhfif dari lakinna. Kita sudah membahas takhfif inna, kemudian takhfif anna, kemudian takhfif ka'anna. Itu yang disebutkan dalam alfiyah. Nah, di sini diberi tambahan, yaitu takhfif untuk lakinna, walaupun tidak disebutkan dalam alfiyah. Beliau menjelaskan, idza khuffifat lakinna, jika lakinna itu ditakhfif, berarti dibaca lakin saja, wajaba ihmaluha, wajib meninggalkan amalannya. Berarti kita sering membaca lakin, ya lakin, bukan lagi lakinna, tapi lakin. Maka tidak boleh beramal. Yang tidak boleh tetap yang setelahnya isim itu menjadi mansub, tidak boleh. Harus ditinggalkan amalannya. Wa zala ikhtisasuha bil jumlatil ismiyati. Dan hilang juga kekhususan lakinna untuk jumlah ismiyah. Karena kalau lakinna itu khusus masuk ke jumlah ismiyah. Tetapi kalau menjadi lakin, kekhususan itu menjadi hilang. Fatadakhulu ala lismiyati wal fi'liyati. Kalau lakin saja boleh masuk ke jumlah ismiyah, boleh masuk ke jumlah fi'liyah. Wa ala ghairihima, bahkan bisa masuk ke selain jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Wa yabqa laha ma'naha ba'da takhfifi. Walaupun amalannya batal, tetapi maknanya itu tetap kekal, ya, maknanya itu tetap walaupun setelah ditakhfif. Apa maknanya? Wa huwal istidraku. Maknanya adalah istidrak. Ya, menyusulkan kemudian memperbaiki maknanya. Ya, seperti akan tetapi, ya seperti itu.
Nahwu contohnya al-kitabu shaghirun lakin naf'uhu 'azimun. Ya, jadi ini penting. Kitab tersebut kecil akan tetapi manfaatnya agung. Karena apa? Biasanya yang namanya kitab kecil, ya manfaatnya kecil juga. Kalau kitab besar, manfaatnya besar juga. Tapi di sini diperbaiki pemahaman tersebut. Kitab ini kecil, akan tetapi manfaatnya besar. Nah, di sini perhatikan, lakin itu karena ditakhfif, maka amalannya batal. Dibacanya naf'uhu. Kalau misalnya tidak ditakhfif, al-kitabu shaghirun, lakinna naf'ahu 'azimun. Yaitu kalau tidak ditakhfif. Tetapi karena ini lakin menjadi naf'uhu 'azimun. Ya, al-kitabu shaghirun, tadinya lakinna naf'ahu 'azimun, menjadi al-kitabu shaghirun, lakin naf'uhu 'azimun. Wa nahwu, contoh yang masuk ke jumlah, tadi jumlah ismiyah, sekarang jumlah fi'liyah. La ujazil qati'a biqati'atihi, walakin ujazi bisilatihi. Ya. La ujazil qati'a biqati'atihi, walakin ujazi bisilatihi. Saya tidak membalas orang yang memutus tali kekerabatan dengan balasan memutus tali kekerabatan juga. Ya, akan tetapi saya akan membalasnya dengan menyambung tali kekerabatan. Ya, kenapa digunakan lakin? Karena kalau ada orang yang memutus tali kekerabatan, biasanya balasannya diputus tali kekerabatannya. Akan tetapi di sini saya membalasnya dengan justru menyambung tali kekerabatan. Ini makna istidrok. Maka sampai di sini pembahasan mengenai inna dan saudari-saudarinya. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.